Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas bab 9, menerapkan sikap hikmah, ifah, saja'ah, dan adalah sebagai pembentuk akhlak karimah. Di dalam peta konsep ini dapat kita ketahui hikmah, ifah, saja'ah adalah dengan menguraikan pengertian, dalil nakli, bentuk, dan keutamaan-keutamaannya akan membentuk karakter adil. Dan dari adil akan membentuk 3 cabang. Pertama, jujur. 2, bertanggung jawab. 3, mawas diri. Jujur akan menghasilkan kesabaran, menghasilkan harga diri, menghasilkan positive thinking, dan pada akhirnya cerdas. Bertanggung jawab menghasilkan santun, menghasilkan memiliki rasa malu, menghasilkan semangat, menghasilkan percaya diri. Mawas diri akan terbentuk tawadu, kemudian objektif, kemudian komunikatif, kemudian bijaksana. Setelah kita mempelajari hikmah, ifah, saja'ah adalah dengan pengertian, dalil nakli, bentuk, dan keutamaan-keutamanya dengan baik, pada akhirnya kita akan memperoleh karakter cerdas. Pertama, cerdas. 2, percaya diri. 3, bijaksana. Langsung kepada pengertian hikmah. Di sini disebutkan secara bahasa al-hikmah berarti kebijaksanaan, pendapat atau pikiran yang bagus, pengetahuan, filsafat, kenabian, keadilan, peribahasan, kata-kata bijak, dan Al-Quran Al-Karim. Mengandung makna-makna yang banyak, tapi dari semua itu memiliki kesamaan, yaitu kebenaran atau kebijaksanaan. Setelah kita mempelajari secara bahasa, kita akan melihat menurut Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya. Al-Maraghi adalah nama seseorang yang membuat kitab tafsir. Beliau menjelaskan al-hikmah sebagai perkataan yang tepat, lagi tegas, yang diikuti dengan dalil-dalil yang dapat menyiapkan kebenaran dan melenyapkan kesempurnaan. Sedangkan menurut Toha Jah Omar, jika kalian ingin tahu siapa Toha Jah Omar, bisa dicari di Google. Pasti beliau adalah orang yang terkenal. Menurutnya, hikmah adalah bijaksana. Artinya, meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan kitalah yang harus berpikir, berusaha menyusun, mengatur cara-cara dengan menyesuaikan kepada keadaan dan zaman, asal tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah sebagaimana dalam ketentuan hukumnya. Dari pengertian Al-Maraghi dan Toha Jah Umar mengandung banyak kesamaan, dan saya melihat dari penelitian saya sendiri tidak ada perbedaan poin dari dua pengertian tersebut. Tidak ada perbedaan yang mencolok gitu. Hanya berbeda kata saja, tapi mempunyai makna yang sama. Seperti menurut Al-Maraghi, hikmah adalah perkataan yang tepat, lagi tegas,
diikuti dengan dalil yang dapat menyingkap kebenaran. Menurut Toha, hikmah adalah bijaksana. Maksudnya, meletakkan suatu pada tempatnya, dan kitalah yang harus berpikir, berusaha menyusun, mengatur cara-cara dengan menyesuaikan kepada keadaan dan zaman, asal tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah, bagaimana dalam ketentuan hukumnya. Tidak ada perbedaan dari pengertian kedua tersebut. Semua sama-sama mengikuti Al-Quran dan hadis. Dalam kata al-hikmah tepat makna pencegahan, dan ini meliputi beberapa makna, yaitu 1. Adil, akan mencegah pelakunya dari terjerumus ke dalam kezaliman. 2. Hilm, akan mencegah pelakunya dari terjerumus ke dalam kemarahan. 3. Ilmu, akan mencegah pelakunya dari terjerumus ke dalam kejahilan. 4. Nubuah Quran, seorang nabi tidak lain diutus untuk mencegah manusia dari menyembah selain Allah dan terjerumus ke dalam kemaksiatan serta perbuatan dosa. Al-Quran dan seluruh kitab samawiyah diturunkan oleh Allah agar manusia terhindar dari syirik, mungkar, perbuatan buruk. Dalam kitab Al-Hikmah terdapat makna pencegahan, maksudnya kita yang melakukan kebijaksanaan atau bijak berkata benar dengan melalui dalil-dalil Al-Quran, itu akan mencegah diri kita terjerumus ke dalam sifat dolim. Kita melakukan kebijaksanaan akan mencegah diri kita terjerumus ke dalam kemarahan. Kita juga dalam bersikap bijaksana akan mencegah kita sendiri dari terjerumus ke dalam kebodohan. Langsung saya akan membacakan dalil nakli al-hikmah. Yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Ini dalil tentang hikmah. Ada juga di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 4, ada juga di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125, yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Seluruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ini dalil tentang hikmah atau kebijaksanaan. Kemudian masuk pada bentuk-bentuk hikmah. Orang yang dianugerahi al-hikmah adalah orang yang mempunyai ilmu mendalam dan mampu mengamalkannya secara nyata dalam kehidupan. Jadi kita tidak bisa langsung bersikap al-hikmah atau bijaksana. Kita tidak bisa berperilaku bijaksana, karena orang yang bijaksana, yang benar-benar bijaksana atau al-hikmah adalah orang yang mempunyai ilmu mendalam, ilmu yang benar-benar dikuasainya dan mampu mengamalkannya secara nyata dalam kehidupan, tidak hanya memahami secara mendalam.
Kemudian kita masuk ke keutamaan hikmah. Orang yang mengamalkan sifat hikmah akan merasakan dari berbuat hikmah atau bijaksana. Pertama, memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam melaksanakan dan membela kebenaran ataupun keadilan. Mereka yang memiliki hikmah akan selalu percaya diri dan kokoh tegas terhadap kebenaran meskipun terhadap orang yang kita kagumi, semuanya orang yang kita kalau salah ya disalahkan. Kemudian 2, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama yang terus dikembangkan. Jadi orang yang bijak akan selalu menjadikan ilmu pengetahuan itu sebagai bekal utama yang terus dikembangkan. Akan selalu mengedepankan ilmu pengetahuannya dan tidak mengedepankan akal dan nafsunya sendiri. Kemudian 3, mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan beragam pendekatan dan bahasan. Jadi orang yang memiliki kebijaksanaan itu biasanya gampang masuk tidak hanya memandang dari satu sisi atau satu sudut pandang, tapi sangat gampang sekali atau tidak susah untuk melihat pemikiran-pemikiran dari orang lain. Kemudian 4, memiliki semangat juang yang tinggi untuk menyiarkan kebenaran dengan beramar ma'ruf nahi mungkar. Jelas, mereka akan selalu semangat dalam kebenaran. 5, senantiasa berpikir positif untuk mencari solusi dari semua persoalan yang dihadapi. Kenapa kok senantiasa berpikir positif? Karena orang yang memiliki al-hikmah, mereka akan mengedepankan kebenaran yang hakiki. 6, memiliki daya penalaran yang objektif dan otentik dalam semua bidang kehidupan. Dalam semua bidang di dalam kehidupan ini, orang yang benar-benar memiliki al-hikmah, mereka mempunyai sifat objektif, tidak pandang bulu. Kemudian terakhir 7, orang yang dalam perkataan dan perbuatannya senantiasa selaras dengan sunnah Rasulullah. Jelas, mereka tidak hanya benar dalam kata-kata, tapi benar menurut sunnah Rasulullah SAW. Kemudian langsung ke ifah. Arti dari ifah di dalam buku akidah ini, bentuk masdar dari afah yaitu ifah yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, dan juga berarti memelihara kesucian diri. Secara terminologis, ifah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang merendahkan, merusak, dan menjatuhkannya. Maksudnya merendahkan, merusak, dan menjatuhkannya. Ifah itu adalah sikap kita memelihara kehormatan diri kita dari perbuatan-perbuatan jelek atau hal-hal yang jelek lainnya. Langsung dalil. Di situ ada dalil Quran surat ayat 33. Quran surat An-Nur ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yastaghfirul ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah mampukan mereka dan karunia-Nya. Jika ada orang yang tidak
mampu untuk menikah, dalam Quran surat An ini sebaiknya orang itu menjaga panca inderanya, menjaga matanya. Saat ada perempuan tundukkan kepala, atau saat panca indera lainnya mendengarkan apa ya yang memicu keinginan kita bersahwat dengan perempuan, maka kita harus menjaganya atau menjaganya. Itu maksudnya, jika tidak mampu menikah. Ada perintah menjaga kesucian jasad, ada perintah menjaga kesucian dari memakan harta orang lain, yaitu Quran surat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taquluha israfa wa bidaron ayyakbaru. Maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim. Jadi orang yang memakan harta anak yatim, mereka disebut tidak suci jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ada perintah menjaga kesucian lisan, masuk pada bentuk ifah. Kalian bisa baca sendiri. Jika ada yang tidak mampu atau tidak bisa memahami, maka carilah teman untuk bertanya dan berdiskusi untuk mendapatkan kebenaran dari pelajaran-pelajaran yang tidak kalian pahami, untuk mendapatkan pemahaman, agar untuk mendapatkan pemahaman-pemahaman yang tidak kalian pahami. Atau kalian bisa bertanya kepada ustadz-ustadz. Menurut saya sih lebih enak berdiskusi bersama teman. Langsung pengertian saja'ah. Saja'ah berarti berani atau gagah. Menurut istilah, saja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara berani dan terbukti. Jadi saja'ah adalah keberanian yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Saja'ah itu ada sikap berani dalam kebenaran. Ada ungkapan berani karena benar, takut karena salah. Langsung kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu adalah. Pengertian adalah berasal dari kata adil yang artinya tidak berat sebelah. Jelas dari kata adalah yang tidak berat sebelah mengandung kata al-adlu atau adil. Adil artinya sama, seimbang, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menurut istilah adil adalah menetapkan sesuatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Di situ ada dalil nakli tentang adalah. Kemudian ada bentuk adalah. Pertama, adil terhadap Allah, adil terhadap diri sendiri, adil terhadap orang lain, adil terhadap makhluk lain. Kemudian D, ada kedudukan keutamaan adalah. 1. Terciptanya rasa aman dan tentram karena semua telah merasa diperlakukan dengan adil. 2. Membentuk pribadi yang melaksanakan kewajiban dengan baik. 3. Menciptakan kerukunan dan kedamaian. Itu terus keutamaannya ada 7 di dalam buku ini.
Pokoknya untuk agar memahami isi dari poin-poin, lihat peta konsepnya di sini. Pokoknya hikmah itu memiliki pengertian, dalil nakli, bentuk, keutamaan. Ifah juga gitu, memiliki pengertian, dalil nakli, bentuk, keutamaan. Sajaah juga gitu, memiliki pengertian, dalil nakli, bentuk, keutamaan. Kemudian terakhir adalah atau adil atau bersikap seimbang. Itu memiliki pengertian, dalil nakli, berbentuk, bentuk, dan terakhir keutamaan. Ini dimasukkan agar mempergampang kita memahami materi-materi hikmah, ifah, sajaah adalah. Mungkin cukup sekian dari saya. Lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mau ngasih bocor tentang diriku. Kenapa saya kalau menjelaskan itu tadi belepotan? Ada yang tahu? Ada yang bisa menebak? Saya belepotan karena saya menjelaskan sambil berpikir. Jadi fokus saya itu berpindah kepada otak di kepala. Jadi agak belepotan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.